Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman ya. Kali ini Sirtiman akan bahas solusi kalau yang habis dipecat dari kerja gitu. Jadi ini cerita cerita adik Sirtiman ya. Ya mungkin dia ya pokoknya tahun baru mungkin saatnya ganti orang, ganti suasana di kantornya. Jadi dia kena apa istilahnya kena cut gitu, kena potong, kena pecat gitu. Dan di sini Sirtiman ya sebenarnya dia sendiri udah ada apa opsi ya. Pertama dia mau jual jasa gitu karena dia bisa bisa bahasa Jepang, jadi dia kayaknya mau jual les private Jepang gitu ya, entah itu online atau datang gitu. Yang jelas ya kayaknya masih banyak ini deh gitu, masih banyak job seperti itu. Nah di sini itu ya salah satu opsi yang bagus ya, artinya dia punya keterampilan mulai diarahkan untuk eh, memaksimalkan keterampilannya itu gitu. Jadi kalau bisanya apa ya jual jasa itu. Sebenarnya kalau mau dipanjangin atau ditingkatkan bisa, atau mau di upgrade gitu, jadi kayak semacam punya jasa kursus ya, jasa kursus ya. Di sini Sirtiman nggak mau bahas adik aja ya, tapi total misalnya jasa kursus atau sesuai keterampilan, tapi ya sesuai keterampilan. Atau misalnya orangnya itu introvert, nggak suka ketemu orang, ya mau nggak mau jual produk digital seputar kursusnya gitu. Jadi cuma bikin kursus sekali, entah itu video kursus, kita jual produk digitalnya gitu. Nah di situ yang harus dilakuin ya cari pembeli ya ke produknya seperti itu. Sebenarnya promo semua juga sama promo, tapi ya ini untuk yang nggak suka ketemu orang gitu, yang pemalu atau gimana deh. Untuk yang udah biasa ketemu orang ya langsung aja, entah itu privat datang atau ya pokoknya kursus. Sebenarnya Sirtiman sendiri dulu juga pernah ya buka kursus bisnis online tuh, dan banyak sekali yang datang tuh zamannya tahun 2011 ya. Banyak sekali anak-anak kuliah, anak-anak yang mencari tambahan uang, atau ya pokoknya para mahasiswa, pelajar juga ada gitu. Sampai ada anak SMP juga ada yang pengen cari tambahan gitu. Ya kasihan ya nggak dikasih duit sama orang tuanya kali, jadi pada cari tambahan online. Nah di situ ya karena skillnya Sirtiman bisnis online, ya ajarinnya bisnis online untuk kursus. Ya kursusnya macam-macam, ada yang untuk pemula, ada yang untuk yang misalnya orang kerja, itu tergantung sikonnya gitu. Ada yang partnership, yang pengen buka proyek bareng. Nah di sini yang jadi permasalahannya apa? Permasalahannya adalah orangnya biasanya tadinya biasa kerja ya, tapi tiba-tiba harus jadi entah itu freelancer atau pebisnis. Sebenarnya istilahnya pindah pindah zona ya, pindah daerah itu, dari daerah kerja pekerja ya, buruh atau ya pokoknya digaji, jadi bisnis atau jadi freelance tuh. Kalau freelance kan orang yang ngerjain job baru dapat duit seperti itu ya. Kalau bisnis itu ya kita buka usaha, jual beli produk atau jasa seperti itu. Nah di sini untuk kalau mau di upgrade terus ya kita bisa punya, entah itu bikin website, entah itu pokoknya branding ya, cari pengunjung ke website, nanti terima order. Nah, di situ kita bisa juga jualan produk digital. Kalau misalnya bisnis seperti itu ya. Cuma kalau misalnya jadi freelancer, ya yang paling kalau untuk di dalam negeri ya buka jasa ya. Mungkin di situs-situs kayak freelance.co.id itu ada. Kalau mau di luar ada fiverr.com, itu bisa dapat duit seputar menjual jasa atau keterampilannya apa gitu. Dan
Nah ini kebanyakan orang ini banyak yang kejebak kalau lagi misalnya habis dipecat, banyak yang kejebak pilihan pilihan karirnya gitu. Kadang orang yang dari pekerja langsung dia memilih ke bidang investasi. Apalagi zamannya dulu ya, zamannya banyak robot-robot. Welcome, Dwi Pak. Zamannya robot-robot yang apalah itu, robot-robot investasi itu. Nah di situ ya sebenarnya ada sih kejadian kayak family ya, saudara habis keluar kerja ya duitnya istilahnya dialokasiin ke bidang investasi. Nah itulah yang sebenarnya yang paling berisiko gitu. Untuk yang paham itu bidang dibanding kalau freelance kan dia dapat job, dia dapat uang atau freelance. Kalau bisnis ya dia jual beli jasa, kalau ada yang beli dapat uang gitu. Cuma kalau investasi itu kita ngeluarin duit gitu. Kalau kita ngeluarin duit itu, kalau di zona investasi itu zonanya istilahnya kalau habis ya istilahnya zona-zona orang yang udah apa sih tahan gebuk lah gitu. Kalau duitnya istilahnya loss atau nggak apa kalah gitu ya, itu mereka udah pada kebal, udah punya cadangan dan lain-lain. Nah cuma kalau dari orang pekerja ngumpulin duit berdasarkan banting tulang keringet sendiri gitu, tiba-tiba diinvestasiin gede gitu, istilahnya taruhlah setengah dari apa yang dia dapat, entah itu pesangon atau apa, dan itu ya dalam sekejap ya bisa aja dalam satu hari atau dalam sekian menit bisa aja namanya investasi, apalagi investasinya investasi bodong gitu, bisa aja langsung hilang duit puluhan juta dalam 1 menit ya. Karena emang pertama kalau investasi bodong udah jelas ya dia emang niatnya niat jelek gitu untuk nipu atau scam seperti itu. Nah kalau investasi yang benerannya pun itu beresiko gitu. Karena apa? Karena emang uh, istilahnya mentalnya tuh belum, mental investasinya tuh belum ada gitu. Kalau dari dari pekerja ya, dari zona zona orang orang digaji dia ikut investasi gitu. Sebenarnya kejadian kayak kayak ada sepupu ya, dia kerja ngumpulin duit 900.000 tuh dari ojol yang ojek online. Tiba-tiba dia investasi 900.000 dalam sekejap hilang. Nah langsung kejadiannya apa, dia langsung ngerem di kamar gitu. Nggak enak makan, panas dingin kali ya, nyari kerja 900.000 tuh susah gitu. Kalau misalnya dari kalau ojol kan ya mungkin narik satu orang aja 20.000 gitu, kalau sampai 900.000 itu kira-kira narik narik berapa ratus orang gitu, dan itu hilangnya dalam sekejap gitu. Makanya disitulah perbedaan zona ya, permainan zona ini beda-beda nih. Zona orang digaji, zona orang terima job, atau zona jualan, jual beli atau bisnisnya. Nah, untuk zona investasi ini yang harus diwaspadai, ini zona yang paling berisiko gitu. Kalau zona yang freelance kayak misalnya ojol atau ya misalnya apa satpam atau dokter gitu. Ya ini lebih apa, kalau nggak enaknya apa, kalau dia nggak masuk nggak kerja dia nggak dapat duit gitu. Cuma kalau dia ngerjain job ya dia dapat duit. Kalau kerja kan enaknya ya ada waktunya, tempo habis bulan gajian seperti itu, atau per 2 minggu atau per berapa gitu. Nah di sini kalau bisnis ini ya dia harus jual beli barang gitu. Enaknya di bisnis apa? Enaknya di bisnis ini ya bisa berkembang, bisa besar gitu, meskipun duitnya nggak sebanyak di investasi, tapi bisa gitu, tapi bisa gitu. Emang kalau investasi emang untuk perputaran duitnya itu terlalu cepat gitu. Kadang duit bisnis ini mungkin hasilnya nabung lama ya, 5 tahun 10 tahun, cuma kalau di bidang investasi itu duit dalam sekejap bisa hilang gitu loh.
ya namanya apa sih, permainan uang istilahnya di zona investasi ya, bisa untung bisa rugi, ada loss, ada profit. Nah itulah yang membedakan. Makanya orang kalau yang belum paham, duit dari gaji ditaruh di investasi ini sebenarnya apa ya, berisiko. Kecuali sebenarnya duit dari gaji di dibuat bisnis dulu ini masih mending gitu. Kenapa masih bisa besar meskipun waktunya lama. Cuma kalau dibuat investasi, apalagi belum paham investasinya yang bodong seperti itu, ya udah, itu udah auto ya, auto hilang duitnya, auto auto meletup, menguap ya ke udara gitu, alias ditipu. Nah disitulah yang menjadi apa ya, di sini Sirtiman pahamnya pas tahun 2000 ya, di sini diajarin tentang zona-zona, ya orang ini ada di mana zonanya, entah dia, pokoknya orang ini cari duitnya nih ada di zona mana gitu lah, ada di zona digaji atau zona freelance ya, atau yang zona dapat job per order, atau zona bisnis jual beli seperti itu. Kalau investasi ya seperti itu, permainannya tuh ya permainan ibaratnya tingkat atas dah gitu. Kadang teman juga kasihan ya kalau orang-orang sekarang itu, apalagi mahasiswa yang dia tamat kuliah ya, dia seharusnya udah dapat sarjana, cuma dia milihnya tuh jadi ojol freelance gitu ya, mungkin nggak tau lah, ya, cari duit susah ya. Itulah yang harus disiapkan ya guys. Jadi kalau misalnya hidupnya tuh dari gaji, ini harus benar-benar disiapkan suatu waktu misalnya kerjanya nih dipecat atau cut atau berhenti, ini kita bisa kemana gitu. Jangan sampai, kalau bisa sih ke bisnis ya guys, itu lebih apa ya, lebih menjanjikan gitu. Sementara ya emang sih dia udah dapat ijazah gitu, sayangnya ijazah emang untuk dunia kerja ya. Cuma kalau ngambil profesi seperti kayak ojol itu kan nggak bisa naik pangkat gitu, dan ini ada keterbatasan ya. Kalau job per order ini kita dibayar berdasarkan waktu gitu. Jadi ya kalau kita mentok ya, badannya mentok lah itu sehari ya sanggupnya sekian ini sekian. Kalau ojol misalnya nganternya berapa kali itu, entah itu 20 kali sehari gitu, itu mentok gitu. Sedangkan kalau bisnis itu bedanya apa, bisnis ini ya inilah yang dinamakan bisa uang itu bisa berlipat ganda tergantung dari banyaknya barang atau jasa yang dijual, atau istilahnya ya, atau dia punya semacam kayak apa ya, kayak boleh dibilang kalau bisnis online kayak mesin pencetak uang kali ya, dalam artian bukan mesin pencetak uang bohongan, tapi beneran itu. Kayak misalnya dia bikin, kalau di online sih kayak bikin apa, produk digital passive income seperti itu, atau bikin blog yang berearning, atau bikin ya pokoknya segala sesuatu yang kayak channel merah yang berearning gitu. Nah di sini lebih menghasilkan dan ada kesempatan untuk besar gitu ya. Banyak pengusaha-pengusaha yang besar ya guys, seperti pengusaha ya pokoknya ibaratnya franchise juga termasuk ya, franchise kayak misalnya kayak banyak lah itu, kayak chicken di jalan atau teh zaman now, itu untuk yang modal kecil bisa mulai dari situ gitu. Ya, cuma harus paham juga, paham hati-hati gitu kalau franchise itu. Ya pertama, misalnya kalau cuma punya satu stand, ya dia harus mau nggak mau harus ngelipat gandain, banyakin stand ya. Permasalahannya ya yang jagainnya orangnya satu, standnya 4, mau nggak mau yang ngambil karyawan gitu. Karyawan ini, nah ini yang harus diseleksi, bisa dipercaya atau enggak, setorannya lancar atau enggak gitu. Dan yang jelas
Ya kalau misalnya semakin banyak istilahnya, nah ini ya disebut mesin pencetak uang nih kayak franchise sih sebenarnya. Semakin banyak punya cabang, semakin banyak punya welcome Rudy ya. Semakin banyak punya istilahnya sumber pendapatan ya kayak franchise, chicken atau apa minuman teh atau kopi zaman now. Ini semakin peluang dapat duitnya lipat gandanya semakin besar kalau di bidang bisnis. Tuh, kalau di bidang kayak freelance ya ini mentok tergantung badannya dia aja. Kalau badannya waktunya sanggupnya kerjanya sekian jam, misalnya kayak ojol ya kerjanya misalnya dari pagi sampai sore, ya udah gitu. Kalau diterusin capek, diterusin langsung meriang, ya udah mentok di situ. Nah, bedanya bisnis ini ya ini lebih lebih apa ya, lebih kompleks tapi bisa bisa diatur gitu. Namanya muncullah manajemen, bisa diatur gitu. Jadi manajemen ini yang mengatur bisnis gimana caranya, modal juga modal itu bisa dirubah jadi keuntungan atau dividen lah gitu. Kalau orang yang modalnya banyak dibagi dividen seperti itu. Nah, bisnis seperti itu. Nah, kebanyakan ya rata-rata ini kalau udah bisnis sukses, orang buru-buru tergiur ke bidang investasi. Ini yang sangat fatal gitu. Ibaratnya dulu kayak apa ya, kayak yang jasa antar mobil dari Jakarta ke Bandung itu tuh Cipaganti ya. Cipaganti itu dulu maju sekali, cabangnya banyak di mana-mana. Pikiran modalnya ngumpul, dipakai modal untuk investasi dan rugi loss gitu. Jadi ya mau nggak mau rungkat semua gitu. Yang seharusnya bisnisnya dibangun pelan-pelan, tiba-tiba duitnya langsung dipindahin ke zona investasi. Ya mungkin ya daripada main pindah zona, mendingan digedein aja bisnisnya dulu gitu loh. Kalau tadinya mungkin bikin transport antar kotanya Jakarta Bandung, mungkin bikin yang Jakarta, entah itu ke Merak atau Jakarta ke Surabaya seperti itulah, atau Jakarta ke Jogja. Jangan langsung pindah ke investasi, apalagi investasinya nggak ada hubungannya ya. Misalnya investasi tadinya usahanya itu transportasi atau jasa inilah, jasa transportasi, dia tiba-tiba investasinya di bidang kayak batu bara atau apalah. Nah, itu kan yang pertama emang belum paham ininya gitu, beda beda bidang itu. Kedua ya ya emang permainan di zona investasi itu ya lebih berisiko gitu, dibanding lebih baik dia ngelipat gandain aja, bikin terus merek itu, branding terus setiap kota setiap provinsi ya, seperti itulah. Ya emang capek sih kalau begitu, emang capek. Nah, itulah investasi itu yang bikin orang tergiur tuh seperti itu. Dia ya tinggal store duit, dapat bunga seperti itu kan. Cuma kelihatannya mudah gitu. Apalagi ada iming-iming bunganya gede banget. Bunganya entah itu 30-40%, itu kan gede gitu. Ya kalau orang dari zona kerja itu ngelihat bunganya langsung hijau gitu, tergiur. Cuma permasalahannya permainannya tuh beda gitu. Kalau orang-orang yang udah biasa invest tuh mereka punya dana cadangannya itu banyak gitu. Kalau kalah sekali mereka bisa ngeluarin 19 kali, sistemnya kayak gitu. Sebenarnya Sir Teman juga ngomong waktu itu, ada teman sekolah ya SMA. Lo kalau mau bisnis udah siapin dana cadangannya. Modalnya berapa sih? 3 juta. Lah 3 juta mau bisnis apaan gitu. Sekarang kalau baru buka udah langsung bangkrut, gimana? Dia kan asumsinya kalau bisa jangan bangkrut. Ya namanya pemula, ya pasti belum pengalaman, pasti belum kena hambatan ini itu, modalnya juga 3 juta juga. Jadinya ya peluang untuk ya susah gitu loh, untuk majunya tuh ya susah gitu. Dan kalau dia maksain modal yang sekali 3 juta itu mau mau untung, ya
ya peluangnya kecil gitu. Lebih baik dia ya ngumpulin lagi, nabung lagi daripada langsung maksain nanti malah rungkat. Modal 3 juta bisnis apa zaman sekarang gitu. Orang orang ibaratnya tukang bakso aja belanjanya ya udah sejuta lebih gitu, belum ya sewa tempat dan lain-lain, sewa tempat gerobak misalnya di pinggir jalan, nah itu susah. Ya bisa aja sih modal 3 juta jualan apa, jualan cilok itu yang dia dorong sendiri ya, cuma kan jadinya itu kayak apa ya, sebenarnya lebih susah lagi, dia kayak ya pakai tenaganya dia gitu, modalnya juga ya, ngepas gitu. Kalau untung juga nggak seberapa juga gitu, capeknya dibanding capeknya, ya itulah yang harus dipikirkan. Nah, kebanyakan orang kalau punya modal 2 juta 3 juta udah gatel larinya ke investasi. Nah itulah yang jadi permasalahan jadi orang-orang Indonesia. Kalau investasinya bener ya, tahu sendiri investasinya sekarang tuh banyak banget yang baru-baru yang istilahnya rawan-rawan scam juga, apalagi aplikasi itu ya yang warna-warni SLOT itu, yang ini yang bikin racun ya, bikin habis habis generasi Z, X dan Y, ABC sampai Z ya. Karena emang menjanjikan kemudahan ditambah suara, gambar warna-warni, suaranya gemerincing apalah suaranya, itu jadi satu apa sih, jadi pengalaman yang nyandu gitu ya. Nah itulah yang jadi permasalahannya, jadi orang nggak pada mau bisnis, orang ya gitu aja mager ngeliatin handphone gitu, modalnya top up terus habis ya, bandar nggak mungkin mau kalah dong. Oke, jadi gitu aja guys seputar solusi kalau habis dipecat ya guys. Ini ngobrolnya kemana-mana ya. Yang jelas emang harus ini, harus ada pilihan-pilihan ya. Pecat itu dari zona kerja, zona digaji mau jadi freelance, konsekuensinya tahu, mau jadi pebisnis, konsekuensinya tahu, mau jadi investasi. Kalau sirriman ya lebih baik untuk mengurangi resiko dan bisa tumbuh besar ya mendingan ke bisnis. Soalnya kalau yang ke freelance ya itu mentok gitu, istilahnya mentok deh, terbatas sama jam dia kerja sama pendapatannya mentok. Kalau di investasi ini yang menggiurkan ya, sebenarnya kayak kayak SLOT itu ya investasi itu kayak gitu, kita top up gitu ya, dan udah top upnya ya resikonya gede banget gitu, resiko balik modalnya tuh gede, apa gagalnya tuh gede banget gitu. Yang jelas pertama sistemnya udah dimainin ya, sama yang bandarnya udah disetel gitu, disetel algoritmanya nggak bakal kalah deh. Cuma masih ada aja orang yang ya nggak tau lah, mungkin mainnya enak gitu, jadi bodoh amat algoritma, dia pokoknya ya itulah dibilang yang penting dia punya harapan gitu, dengan berharap aja dia udah senang gitu. Padahal ya sama kayak di TikTok ya, ibaratnya kalau nyawer-nyawer cewek-cewek janda pirang itu kayak ya pokoknya punya harapan mungkin bisa dapat lah gitu. Mungkin bisa dapat apa nomor jalur hijaunya apa ya, harapannya ke situ, cuma ujung-ujungnya top upnya bikin rungkat dompet gitu. Oke, jadi itu aja guys, semoga bermanfaat ya. Untuk yang baru dipecat jangan jangan langsung patah semangat ya, langsung apa banting setir sesegera mungkin ya, langsung pokoknya cari gimana caranya. Misalnya kalian mau ke bisnis cari mentor, kalau ke freelance ya siapin aja itu, kalau misalnya siapin mentalnya aja ya, kalau misalnya suatu waktu mentok ya ada sih solusinya. Sertiman juga udah bikin solusi untuk yang para freelancer ya, dengan passive income itu ya, bisa dilihat di video sebelumnya. Yang jelas ya ya, ya jangan buru-buru ke zona investasi gitu, karena ini lebih beresiko, banyak scam, banyak hal-hal yang apa yang menyandu gitu, bikin top up terus tapi istilahnya profit buat kitanya tuh nggak ada gitu ya, cuma senang-senang aja kalau ya kalau kita nggak ada kerjaan cuma senang-senang doang kan
itu bahaya guys gitu, apalagi sampai kejebak pinjol dan lain-lain. Itu lebih lebih bahaya lagi, mungkin bisa kehilangan apa, ditinggal keluarganya gitu, jadi ya apalah, jadi kacau gitu hidupnya. Oke, jadi sampai jumpa di video berikutnya guys, goodbye.